Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, nama ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yaitu Bu Sri Buyayu, juga Bapak Ibu Guru yang saya muliakan, Ketua Komite beliau Al-Karom Dr. Jai Rostam, wali murid Bapak Ibu yang kula hormati, dan anak-anakku yang saya sayangi, siswa-siswi SD Noborejo 2. Halo? Halo? Masih semangat? Masih semangat? Tepuk tangan dulu anak-anak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya sehingga kita bisa berkumpul di halaman SD Negeri Noborejo 2 dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa mengadakan acara peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala. Amin. Allahumma. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan mudah-mudahan kita tergolong sebagai umatnya yang senantiasa mendapatkan curahan kasih sayang, terlebih syafaatnya besok di hari kiamat. Amin. Allahumma. Bapak Ibu ingkang kula hormati, bahasanya campur-campur ada anak-anak ngoten iki Pak Gunge. Kesempatan ini saya diberi waktu oleh pihak sekolahan SD Noborejo 02 agar supaya melengkapi adanya acara pengajian dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Agung Muhammad SAW. Penuh dengan harapan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti betul-betul bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat di dunia wal akhirah. Allahumma. Anak-anak tetap tenang nggih? Anteng nggih? Nanti yang paling anteng saya kasih hadiah. Siap gak? Siap gak? Dimulai 1 menit. 1, 2, 3. Sing paling anteng. Dah cukup ya. Saya seneng menahan anteng supaya bisa anteng ngampek mutucu. Itu ada yang gendut sini, tak kasih hadiah. Ayo, ini ada uang saku. Mintanya berapa? Cukup? Tambah lagi? Tambah lagi? Oh ya, makasih. Ayo ikuti acara peringatan Isra Mi'raj ini, nanti ada dos plus. Setuju? Ada pertanyaan? Bagi siapa yang nanti anak-anakku bisa menjawab pertanyaan saya, ada hadiahnya uang saku. Oke? Makanya tidak boleh harus tidak boleh cerai. Sip, mantap. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, dalam kesempatan ini tak ada undian kata yang terindah. Terlebih-lebih saya mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu guru semuanya diberikan kesehatan dan keikhlasan, sehingga betul-betul menghasilkan karya yang baik dalam rangka mendidik anak-anak kami, anak-anak kita di SD Noborejo 2 ini, sehingga nanti anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang sukses. Allahumma. Menjadi anak-anak yang sukses. Allahumma. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi dokter, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi ibu guru,
Ada yang jadi Pak Guru. Ada yang menjadi pedagang yang sukses. Ada yang jadi kiai. Ada yang pengen jadi kiai. Gak ada yang magang kok. Sebetulnya kalau ada tak kasih uang loh, tapi gak ada ya sudah gak jadi. Enggak, nanti siap menjawab pertanyaan Pak Bunyani. Oke, Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita tentunya kita berharap sesuai dengan tema dalam memperingati Isra wal Mi'raj ini, tema yang disampaikan adalah menanamkan keteladanan Rasulullah SAW melalui Isra Mi'raj. Jadi saya tidak harus menerangkan tentang peristiwa Isra Mi'raj secara total karena itu 3 hari 3 malam tidak akan selesai. Tapi harapannya setidaknya dengan adanya peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad ini, nanti kita bisa menteladani akhlak mulianya baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Allahumma. Karena betul sesuai dengan tema di sini, Rasulullah itu innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya Rasulullah diutus oleh Allah ini untuk menyempurnakan budi pekerti, menyempurnakan akhlak. Dengan akhlak mulianya Rasulullah nanti bisa kita teladani sekilas dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah. Setuju ya? Jadi anak soleh sangat penting Bapak Ibu. Maka sebagai orang tua biar anak-anak kami, anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang baik, itu orang tua penuh pengorbanan, penuh perjuangan. Di antaranya yang pertama yaitu P5 saja yang saya sampaikan. Pertama adalah pelajaran atau pendidikan. Pendidikan harus adil untuk menciptakan anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang berkualitas, berakhlak mulia. Pendidikan adil, umumnya harus pintar, agamanya harus tertanam. Dan ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Komite, beliau Bapak Kiai Rostam, juga Ibu Kepala Sekolah. Dalam sekolah ini bukan hanya masalah pendidikan umum yang disampaikan, tapi agama juga ditingkatkan. Baik dari pagi sudah Asmaul Husna, ada sholat duha, jamaah sholat duhur, dan kita saksikan bersama anak-anak kita tadi tampil menyampaikan surat-surat pendek dan lain sebagainya. Itu sudah menunjukkan bahwa agama peduli dimasukkan di dalam sekolah ini. Maka dari itu mudah-mudahan sekolah ini betul-betul menjadi sekolah yang sukses dalam mendidik murid-muridnya. Amin. Allahumma. Pendidikan. Nah, terus perlu saya sampaikan, jadi dalam rangka kita memberikan pendidikan itu harus konsisten Bapak Ibu, biar anak-anak pinter. Karena tempat pendidikan itu kalau saya itu ada 3 tempat. Wonten 3 nggen Bu. Pertama di sekolahan, yang kedua di rumah, yang ketiga di pergaulan. Itu harus tiga tempat ini harus penuh dengan pengawasan tentang pendidikan. Di sekolahan tidak 100%, hanya 50%. Artinya di sekolahan memberikan bekal, yang bekal itu belum tentu anak-anak kita itu menerima 80% atau 70%, mungkin 50%, itu sudah hebat. Pelajaran yang diberikan di sekolahan bisa menerima 50%, itu pun top Bapak Ibu. Untuk mencapai 100% tentang pemahaman bagaimana di rumah 30%. Artinya yang sepuh, wali murid harus peduli dengan anak apa yang dicapai dari sekolahan. Itu ulangan apa? Bu, kita selalu mengingatkan biar anak-anak kita selalu belajar. Setuju ya? Zaman saat ini sulit. Jadi bocah balik ke sekolah, orang kon sinau, orang ditekok ke pelajarannya, tapi langsung delok HP. Iku ora gur bocah tapi sak mbok-mbok nih. Terus inilah yang menjadi kacau. Kadang-kadang pendidikan kita gagal. Tapi mudah-mudahan no berjo mboten nggih.
Setidaknya kita mengingatkan, setidaknya syukur bisa menyempurnakan. Artinya pelajarannya apa tadi? Mau apa kanane matematika coba kaya ngopo sing kowe yo mumet wong kula yo ora iso. Tapi ditanya ayo dipelajari lagi, dileng-eleng, diingat-ingat apa pelajaran dari Bapak Ibuku. Setidaknya syukur bagi bisa membenarkan. Ini yang kedua. Jadi ibarat nopo nggih padi itu sekolahnya itu baru nyosor, pecah kulit belum semua dan belum putih, jadi dimakan itu belum layak. Biar layak di rumah, disosok lagi biar menjadi beras, dirusikin rumah. Dan jangan sampai kena halangan dalam rangka pergaulan. Pergaulan juga perlu kita ingat. Kita kedah penggalih ke ampun ngantes bersalah bergaul. Jadi bergaul ya sebagai terus makanya syukur bagi bisa ada kelompok belajar di lingkungan kita. Insya Allah nanti anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang berilmu. Amin Allahumma amin. Satu, pelajaran. Yang kedua, untuk menciptakan anak-anak yang baik adalah P yang kedua itu P5 saja kok. P yang pertama pendidikan, P yang kedua pakedan, itu makanan. Untuk menciptakan anak-anak kita, generasi kita ini yang berbudi luhur, bisa meneladani akhlaknya Rasulullah, perilaku Rasulullah, ini berikan makanan yang halal. Jangan sampai anak-anak kita disuapi, diberikan makanan yang haram. Karena apa? Kalau anak-anak kita itu dikasih makanan yang sumbernya haram, itu tidak akan pinter, tidak akan berakhlak. Pinter sakit, tapi berakhlakan. Karena apa? Man akral harama asasa jabaruhu. Sapa wong mangan barang haram itu akan nakal anggota badani. Jadi wong niku nak mangan barang haram niku anggota badani nakal. Mripat nakal, bokong nakal, dengkul melu nakal. Nakalnya di mana? Menjadi apa mata yang nakal? Ini biasanya nak gonggon apik, gampang ngantuk. Pertemuan wali murid. Oh, PK kanan. Atau posyandu. RT-nan. Delok TV. Melek. Itu menjadi mata yang nakal. Mudah-mudahan rezeki sing diparingi kula panjenengan sedaya diketake halal dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Muga-muga wali murid sedaya pikantuk ridhane Gusti Allah. Amin. Kok boten banter nggih. Apa ora patek cocok. Kula ganti. Muga-muga sedaya wali murid ingkang rawuh niki rezekine kathah. Amin. Diparingi sehat lahir batin. Diparingi istiqomah. Putra putri soleh solihah. Sakit besar kecilnya penyakit muga-muga diangkat dening Gusti Allah. Sing mumet ilang mumete. Sing pegel ilang pegel. Sing batuk ilang batuke. Sing pilek ilang pileke. Sing lara dengkul ilang penyakite. Maka dengarkan biar kamu tahu. Biar sehat, amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang kedua. Jadi makanan itu sangat menentukan. Maka orang tua harus hati-hati dalam rangka memberikan makanan terhadap anak-anak kita. Mudah-mudahan rezekinya halal. Amin Allahumma. Yang ketiga adalah patulakan. Ini figur contoh sebagai orang tua biar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Yang sepuh itu kita memberikan keteladanan. Mari ini contoh. Sebab apa? Kadang-kadang tiang sepuh niku seneng perintah saya tapi boten nglampahi. Niku tiang sepuh. Padahal anak butuh lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Memberikan keteladanan dalam bentuk perbuatan itu lebih baik dibanding dengan hanya ucapan. Maka muga-muga tiang sepuh wali murid saged maringi contoh saya nggih, mangke ditiru kali putra putrine ya. Amin Allahumma. Amin. Yang ketiga, yang keempat, cepat mawon niku rasa detil-detil. Yang keempat adalah pergaulan. Jangan sampai anak-anak kita salah bergaul terlebih-lebih mulai seusia ini. Karena apa? Pada saat ini banyak anak-anak kita yang salah bergaul.
orang tua kurang mewaspadai. Padahal al-gulamu ala dini khalili. Anak itu akan menggadahi mempunyai watak seperti dengan lingkungannya. Bila anak yang Jawa ngendikan cedak karo wong bakul minyak bakal ketularan wangine, nak cedak karo kebubak bakal kecipratan regete. Artinya anak-anak kita salah bergaul sama halnya yang seperti gagal dalam rangka memberikan pendidikan. Mula mudah-mudahan anak-anak kita bergaul sing sae nggih Bu nggih. Amin, Allahumma. Amin. Sebab yang terakhir adalah doa. Doa itu penting. Setiap saat mendoakan anak-anak kita biar cerdas, biar berakhlak, biar menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin, Allahumma. Amin. Ini sini pesan untuk orang tua. Terus anak-anak kita perhatikan pendidikan yang tadi sudah saya sampaikan, baik umumnya juga agamanya. Ini harapannya biar menjadi anak yang berakhlak. Rasulullah tadi sudah saya sampaikan karena tema di sini menanamkan keteladanan Rasulullah. Rasulullah itu orang yang berakhlak. Kalau nanti anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang berakhlak, ini tahu tugas kehidupan, ngertos panggesangan, ngertos pergaulan, ngertos caranya bermasyarakat, ini tertanam dari kecil sampai dewasa nanti. Sehingga tahu cara ukhuwah persaudaraan, seduluran. Tadi sudah disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Rostam. Jadi persaudaraan atau ukhuwah kalau bahasa agamanya itu minimal ada 3. Ada ukhuwah Islamiyah, yang kedua ada ukhuwah Basyariah, yang ketiga adalah ukhuwah Watoniyah. Anak-anak, halo. Pertama ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah Basyariah, yang ketiga ukhuwah Watoniyah. Ini artinya dalam Islam itu orang yang dimaksud tahu persaudaraan pertama tadi disampaikan beliau Bapak Yai Rostam, ukhuwah Islamiyah itu sesama agama, menghargai sing Islam yo ora usah ngololong ibadah kancane padha Islami, yang Kristen juga begitu, yang Buddha juga begitu. Artinya lana akmaluna walakum amalukum, wis ngamalku yo kanggo aku, ngamalmu kanggo awakmu, ora perlu olo-olonan. Ini ukhuwah Islamiyah. Yang paling penting lagi karena ada hablum minannas, hubungan kita datang sesama manusia. Di samping hablum minallah, hubungan kita dengan Sang Khalik, Sang Pencipta, juga ada hubungan kita sesama manusia. Maka kalau orang yang berakhlakul karimah itu tahu namanya ukhuwah basyariah, persaudaraan antar sesama manusia, yang di sini tidak membeda-bedakan status, kedudukan, derajat, pangkat, sugih, larat, ras, keturunan, bahkan agama sekalipun. Jadi tidak ada istilah menyarankan untuk saling membenci, tidak ada, tapi saling mengasihi. Tolong menolong yang sinten mawon rapandang bulu, rasa dadak teko agomo. Jadi belum dikatakan orang baik kalau yang dibaiki sing diapiki iki ning sak agama tok dereng. Ora cah tiba buang surbrek raine bleret kabeh tekoki ra nurut dadak tekoki. Agamamu apa? Islam, NU apa Muhammadiyah? Ini nggak benar. Sopo wae siapa saja perlu kita tolong. Maka termasuk dari anak-anakku, kita jangan membeda-bedakan teman. Setuju ya? Yang Islam harus baik dengan yang Kristen. Setuju? Yang Islam harus baik dengan yang Buddha. Setuju? Karena apa? Kita saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Wong Islam butuh sedulur kita sing Kristen. Wong Islam butuh saudara kita yang Buddha. Kita butuh. Maka kalau orang Islam
kok membenci dengan orang Kristen, Pak Bunyamin nggak setuju. Karena apa? Itu tidak sesuai dengan apa kejelekan hatinya, nggak sesuai. Karena apa? Kita membutuhkan orang Kristen, tahu ya? Contoh, kula aturi contoh Bapak Ibu ya. Ketika kula panjenengan sedaya mempunyai hajat di malam hari, kita butuh penerangan lampu atau enggak? Butuh lampu napa mboten? Butuh padang napa mboten? Butuh. Yuk kita jalankan hati kita. Siapa yang menemukan lampu-lampu yang terang itu? Ternyata yang menemukan lampu-lampu yang terang itu penemuan orang pertama adalah namanya Thomas Alva Edison. Agamanya apa? Kristen. Maka kalau wong Islam kok gedeng karo wong Kristen, nak beli aja ngempake lampu. Lalu sama mboten? Wong Islam gedeng karo wong Kristen, nak hajatan aja nggo lampu tapi ngetok oncor. Sebab lampu sing nemokke wong Kristen. Setuju? Lagi. Kalau mboten setuju, saya sangat tidak setuju kalau orang Muslim yang Muslim membeli yang Buddha atau yang Hindu. Karena apa? Kita ingat, ternyata kita sangat membutuhkan karya mereka. Contoh, kita ke sana kemari, brikong briki, tindak bangsari, biasanya jalan kaki numpak sepeda motor, Bu. Sepeda motor. Ayo kita ingat, siapa yang menemukan sepeda motor yang pertama itu namanya ternyata Wilhelm dan Hendrik, kakak beradik aslinya orang India. Agamanya apa? Keras apa? Buddha. Jadi nak wong Islam benci karo wong Buddha, aja numpak Honda tapi numpak angkong. Karena yang Buddha bisa jadi saudaranya yang bikin sepeda motor, sing nemokke sepeda motor. Setuju? Setuju anak-anak? Oke, wes tak cepet guys, lah udian. Masih ada lagi. Kalau saudara-saudaraku yang Muslim benci dengan yang orang yang agama belum jelas, Kristen belum tentu, Buddha belum tentu, Katolik belum tentu dan sebagainya juga jangan. Karena apa? Bisa jadi kita membutuhkan karya mereka. Contoh nih, sing Islam ki misalnya naik haji ke tanah suci, ke Baitullah, ke Mekah, ke Madinah. Kira-kira transportasi yang kita gunakan saat ini kira-kira ngelangi nopo numpak pesawat. Numpak pesawat. Ayo hati kita lembutkan. Ternyata pesawat yang menemukan orang yang pertama kali dari pesawat niku jeblane jenengane Vic wong Amerika. Agamanya apa? Ora cetha. Paham? Dadi nek ana wong ora cetha agama iki ya aja digetheki mbok karo sedulur sing gawe motor mabur sing dhewe. Betul? Tapi nek kita membenci dengan orang yang enggak jelas juga bener awak dhewe ngomong Muslim, munggah kaji yang Baitullah, aja numpak pesawat ngrakit debok go nglangi. Tapi tekan Semarang tek dikrokoti wader. Gitu, Bu? Kita saling menghargai. Setuju nggih? Yang penting monggo bareng-bareng kula panjenengan sedaya dalam peringatan Isra Mi'raj ini menanamkan keteladanan Rasulullah dalam arti akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi akhlak-akhlak yang mulia. Amin. Allahumma amin. Soleh dan solehah. Karena apa? Nikmat yang sangat luhur adalah sholahul abna. Anak yang baik-baik. Anak yang baik patuh dengan Allah pangerane, patuh karo Sang Pencipta, patuh dengan bapak ibu guru, patuh dengan orang tua, patuh dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, selalu membuat kebaikan. Itulah membanggakan orang tua. Tapi sebaliknya anak-anak kita tuh ada di wong sing patuh, bahkan menjadi anak-anak yang nakal, itu bukan membanggakan tapi ngisin-ngisin ke. Anak sing nakal ngisin senke, dia anak kok nyolong klengkeng terus. Kira-kira gagah bangga apa isin? Isin. Itu hanya masalah apa? Pendidikan yang salah.
Maka jangan sampai Pulau Penjaran Sedaya gagal dalam rangka memberikan pendidikan terhadap anak-anak kita, pengawasan terhadap anak-anak kita. Karena apa? Di saat ini banyak anak-anak yang gagal dalam rangka memberikan pendidikan, Bu. Saat ini kita kaca gagal pendidikan, Bu. Kon sekolah wegah, daerah Nggen kula pun kathah, daerah Tegalwaton. Kula kan aslinya Tegalwaton, Bu. Bu. Preso Tegalwaton. Preso Senjoyo, Preso Pacuan Kuda, Preso Kalijali. Nah, yo Kalijali lah, yo mirip karo sampean. Sing nggon copet kuwi to. Kuwi nggonku. Tapi alhamdulillah sudah ada copet, sedaya do tobat, alhamdulillah. Ini kita ada anak-anak yang gagal dalam rangka memberikan pendidikan yang sebaik-baik. Sehingga bocah kon sekolah ra gelem. Kon kumpul kancane nggon pengajian ra gelem. Kon kumpul remaja sing apik-apik ra gelem. Nak wis ngoten niku, anak niku njaluk ora dituruti ngamuk, dikandani wani kon sekolah ra gelem. Sapa ning nggon lapangan jaran. Nak wis ngono nyang Joyo niku ewak-ewake, Bu. Kenapa tidak? Bali iki mangkringi sing tuwa. Rambutnya kayak sepet kae. Ayo, sepet artinya di merah-merah gitu. Nah, terus mulai tutup pada aku lagi kok kuping. Mau kalung, bukan emas, Bu. Kalau sepatu hansip. Mulai kayaknya gambari kadal, kayaknya gambari tekek. Dia-dia ini gambari dong waru berujung paring tulisi I love you full. Kira-kira ganteng ngomong itu anak ngoten itu. Nah, orangnya bagus, gagal, gede, dhuwur, kuning, pinter, produk ganteng kayak Gonzales. Nah, ini cahaya ireng, enggak, berongos. Loh, kalau saya tidak benci, mesake, loh, kok ngomong kok urip. Kasihan yang bener, mesake, ibu-ibu ngeden, biar kok Bu. Nah, maka jangan sampai terjadi semacam itu. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon masuk ke tema sedikit tentang Isra Mi'raj. Jadi semua perilaku dan akhlaknya mulia Rasulullah itu juga tertanam ketika ada peristiwa yang namanya Isra Mi'raj. Awalnya Rasulullah itu sedih, susah Bapak Ibu. Sehingga apa? Pendamping setianya, baik pendukung materi, pendukung fisiknya sudah tidak ada. Abu Thalib pamannya yang selalu menjaga beliau ketika berjuang meninggal. Istrinya yang memberikan materi bodo-dono modalnya Khadijah tidak ada. Ya, termasuk itu menjadi kesusahan Rasulullah sehingga beliau dilecehkan di orang-orang kafir dan orang-orang musyrik di Mekah. Karena susah, seakan-akan Rasulullah itu terusir dari Mekah, akhirnya pergi ke tanah namanya Taif. Taif, anggapan Rasulullah, anggapan Nabi Muhammad sampai di Taif nanti diterima dengan baik seperti saya datang di sini. Tapi ternyata tidak. Sampai di Taif itu malah dipolo tentriko, buang gali batu, buang gali balung onta, sehingga terkena kakinya itu berdarah. Kakinya berdarah sampai kelompah, serandalin itu basah, kena darah Rasulullah. Ini Rasulullah tidak marah, malah justru malaikat Jibril yang emosi. Sampai malaikat Jibril dawuh, andekan nanti sampai darahmu Rasul itu menetes ke bumi, ya, menetes ke bumi, gunung yang ada di sekitar Taif akan saya ratakan biar orang Taif habis mati semua. Kalau ini Ibu, supune Kanjeng Nabi, kakinya Rasulullah keluar darah sampai terompahnya, sandalnya basah kena darah. Malaikat Jibril dawuh, kalau nanti sampai darahmu menetes ke bumi, gunung-gunung yang ada di sekitar Taif akan saya ratakan untuk menggulung Taif biar orang Taif mati semua. Bu,
Bu. Kita ora pakai mesra. Dalem Pak, ngoten mboten saged. Bu. Nah, kemayu jebul. Andai kan yang jadi nabi pada waktu itu saya, kula disfitnah kalih tiyang, didolimi kalih tiyang, terus malaikat niku ndelah bantu kula. Wis tenang wae Bunyamin. Engko wong sing klarake kowe jengkel kowe tak brukane gunung. Kula yakin pasti malah sikil kula sing dilewer dekeh langsung tak usap-usape nang lemah. Menek cepet buru. Tapi Rasulullah malah secepatnya mengusapkan darah yang menetes di kakinya. Malah dilangi perlu ini apa? Wong Taif menora dilarake karo malaikat. Wis sampai namanya Malakul Jibal. Malakul Jibal itu malaikat yang menjaga gunung-gunung Bapak Ibu. Malaikat yang menjaga gunung-gunung. Itu ngendika ngeten. Muhammad golek gunung sing paling gede pilen. Engko nek wis kok pilen, gunung kuwi tak jebrol tak nguruki wong Taif. Nek malaikate piantun nopo pasti nggih cepet mawon napa kesuwen tidak pakai lama. Ayo cepet dulu. Pasti. Tapi Rasulullah mboten. Asallahu ayyahrija. Ya. Ayyahrija min aslabihim may ya'budallaha wa la yusrika bihi syai'an. Kanjeng Nabi malah dawuh gitu. Jadi malah nyagus kalau ampun mbok menawa-menawa medal saking spermane tiang-tiang niku mangke niku dados tiang-tiang ingkang selalu bertakwa kepada Allah dan tidak menyekutukan Gusti Allah dengan apapun. Lho apike Kanjeng Nabi kaya ngoten itu menunjukkan akhlak mulyane Kanjeng Nabi. Muga-muga mawon iki saged diteladani anak-anak kita nggih amin Allahumma. Wes ringkas mawon terjadi betul. Akhirnya pulang dari Taif, Rasulullah di Mekah lagi, di dalam pertengahan malam terlebih sedikit hadir malaikat Jibril dan Mikail. Ingriku beto bokor kencono, wadah isine banyu Zam-Zam. Intinya apa? Akan mengoperasi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengeluarkan penyakit-penyakit hati, serai, dengki, panastan, oben, jahil, metekil, uden, bertikel, mentak dikas, hilang habis. Ya Bu ya, hilang diisi dengan ilmu, dengan tauhid, dengan iman, dengan haris sifat bijaksana semua dipenuhi. Karena kan terus Kanjeng Nabi, nek cara bahasa ini apa? Jak piknik, jak apa Bu? Piknik, sampai tak sering piknik kan? Piknik itu jalan-jalan ke satu tempat yang belum pernah ditemukan. Itu jenisnya piknik. Lalu piknik Allah minal masjid ilal masjid, ko masjid yang masjid. Bahasa nggon Al-Quran minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Anak-anak, halo, halo. Perjalanan Isra Kanjeng Nabi Muhammad dari masjid mana ke masjid mana? Sing iso tunjuk jari. Yang bisa tunjuk jari. Ya maju, tak kasih uang saku. Ayo. Perjalanan Isra Rasulullah. Namanya siapa dulu sayang? Siapa? Siapa? Rizki lo tegas. Rizki Pak. Rizki Pak. Ngomong soal ini. Soal ini. Rizki Pak. Rizki Pak. Calon pinter Pak. Lagi orang sekolah Pak. Besok jadi presiden. Saya tanyakan, perjalanan Isra dari masjid mana ke mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kuwalik ya nang. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Uang satunya masih atau habis?
Masih berapa? Kok nggak tahu? Uang saku ini dicesangu aja orang. Masih berapa sayang? Yuk tambah piro karo aku? Terserah Bu. Kok mau bucake nyampe kabeh. Ora mesti sak bolongan. Boy. Berapa? 20.000 cukup? Siap. Ayo. Yang lainnya memperhatikan, nanti ada pertanyaan lagi, oke? Ya dah, silakan duduk. Makasih. Mudah-mudahan soleh. Amin. Allahumma. Perjalanan Rasulullah dalam Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, perlu nopo kok Kanjeng Nabi dilakukan Allah, diperjalankan Allah supados linuriyahu min ayatina. Allah akan memberikan tahu kepada kekasihnya baginda Nabi Muhammad, menunjukkan sebagian dari ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah. Maka tanda-tanda di situ semua gambaran Bapak Ibu. Baik gambaran itu yang masih terjadi di dalam dunia, juga bisa jadi gambaran yang nanti akan terwujud di akhirat. Jadi seorang akhirat terus diduduki, terus dikertake kali Kanjeng Nabi. Apalagi di dalam proses kehidupan semua ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diantaranya preso, tiang sepuh, nenek-nenek. Ayo anak-anak dengarkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan nggak bisa jawab, nanti kasihan ya, malu sama temannya bisa. Ya oke? Setuju? Setuju? Tepuk tangan dulu. Semangat kok. Kita kasihnya arah habis semua orang BCD. Masuk wong tua kalah. Jadi diantaranya Rasulullah periksa tahu nenek-nenek yang sudah tua sekali. Dengan rasa apa terharunya itu tanya dengan malaikat Jibril. Jibril, itu gambaran orang apa? Malaikat Jibril dawuh, itu gambaran yaitu dunia itu semakin tua itu semakin rumit, semakin sulit. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hidup di dunia itu tidak semakin enak, tapi semakin rekoso. Di dunia semakin tidak enak. Maka betul kata Syekh Nawawi Al-Batani bahwa kehidupan dunia itu selalu enak. Selalu terkoso itu dunia. Kita tidak akan menemukan hal di dalam dunia itu yang semakin enak. Boten enten Bu. Contohnya dari makan. Dahar itu sing enak ya puluhan pertama, puluhan kedua, puluhan ketiga, puluhan keempat, puluhan kelima sudah gak enak. Akhirnya segera cek orang tidak enak sampai nyumbang kan betul kan? Gimana betul? Ketika resepsi kan gitu selot orang enak. Nah, terus lagi ibu-ibu yang masih muda ya, tapi dia sudah agak tua, mungkin sebaya dengan saya, umur saya 63 tahun. Waktu muda dulu periksa kuruntel Bu, mangga muda. Nah, itu biasanya gebyok kayu pokok, gepok batu di dahar, geriak, kan ya Bu? Seger no betul, seger. Tapi nak pun sepuh, usianya sebaya saya ke atas buenya tadi, kira-kira dahar kuruntelku kier nopo seger. Kier. Iya, semakin tidak enak. Bapak-bapak juga gitu. Riyen niku tasih nom, nak udan gumrot ku berdite copot-copot utuh ngubi omah. Nggih to Bu, nggih Pak nggih. Terus mangke enten grojokan tanah mantul teng ngandhape. Seger. Tapi nak selok tuwa padha kula, udan gembrojok ngubi omah berdite sesuk ora sotek kabeh kok wong. Semakin tidak enak. Bu, termasuk pertemuan wali murid. Selot suwe selot ora. Termasuk pertemuan wali murid. Selot suwe selot ora enak. Nggih, mau ora kok nggih enak. Nampani Senin bablas pinarak ketemu karo cocokane. Saiki yo pinarak wis bingungi to. Malah nek cara ten ngisor niku aneh, kula gatek. Nek teko rajin, wis sesuai yo ana sing selonjor. Ana sing sedeku, ana sing sila, ana sing jegang,
terus ana sing metongkrong. Maka nek wis metongkrong iki kadang sing ngomong, "Ya ini ku ora salah disalah-salahke." Ya wong kali jari kesuwen. Lambine ra meneng-meneng selaran. Lunga, selot ora. Urip selot ora. Napa mawon? Kita nyari gak bakal ketemu Bapak Ibu. Mboten? Omah-omah bebojoan iki suwe-suwe selot. Ora nyaman. Lho kok nggih kasih sayang terus dikalong. Kula kelingan Bu. 80 sekian 84 85 kok di bojoku lho. Yo kaya ngono kae nganti nanyar. Jadi kula macul, mangke leren nang kursi linggih rasa ngomong bojo teko dhewe. Unjuk apa Mas? Putihan, jiwa putihan. Iku ora kok nyemono ora wong aku bidang. Biasanya aku ngomong ki ngombe iki kira ora apa-apa nggon sekolahan lho Bu. Nggih, lho saya lho Bu. Ya Ju, mboten nyemoni wong pedang kula. Lha teh Dik, jiwa teh. Karena apa? Setia. Gitu Bu? Putihan Dik, jiwa putihan. Kopi Dik, jiwa kopi. Sayang. Susu Dik, konten. Ya artinya kita aku seneng ngombe wedan susu. Apa itu? Bisa lestari sampai tua? Enggak Bu. Kumpul selot orang. Enak, kasih sayang kurang. Saya ke anak-anak pupuk wis kathah. Kula keringetan dreweran linggih kursi. Kanggo gagas. Nggih Pak niku. Ora ngomong enggak. Gagas akhirnya kan ngomong Mbak Putri. Kok wedang lho muni sengring ya. Kaya wong anyar. Gede. Akhirnya aku lagi nyang dapur, tinggal padu, tinggal ke putu kan didik orang apa Bu? Di dapur ngomong teko ini kaya kenal kok. Kok panas men, lemoni sengling, ya panas songkong dhuwur kok. Yo, sing adem ora negeri lho mah. Apa teko ini kok pundi Bu? Oh ngepet, ini beda orang gen kula. Apa teko ini sing adem kok lho mah? Wis selang iki adem, dadi karo becik iki gak kepaya sapi gelonggongan sesuai. Ini semakin ku. Nah, maka ini satu gambaran Rasulullah. Rasulullah dulu ketika Mi'raj tahu Isra, tahu orang tua nenek-nenek sing tua itu menggambarkan dunia semakin tidak enak. Wis mudah-mudahan ora enak nang donya mangke pengen swargane Gusti Allah. Amin Allahumma. Wis ora tak terus telepon ngoten mawon iki gambaran mboten rampung bukti kang dinten mboten tak. Nak kula betah sampean sing putuk-putuk mangke. Wong sak iku sareng kudu protok nang arep ora dibenake. Ora kesuwen. Wis langsung mawon. Kanjeng Nabi betul-betul sampai ke hadirat Allah. Ngantos hadratil qudsil lati hasuna fi halika ubal munajatu wa ru'yah. Kanjeng Nabi betul-betul hadir rawuh teng ngarsane Gusti Allah, bisa komunikasi dengan Allah, bisa melihat Gusti Allah. Jadi Kanjeng Nabi benar-benar ini makhluk yang luar biasa, sangat istimewa karena kekasih Allah, bisa ketemu Allah, bisa bukan karo Allah, bisa melihat wajah Allah sing endahe tan kina yang apa ora iso dibayangke. Wes pada kesimpulannya pada waktu itu dalam komunikasi intine dawuh Kanjeng Nabi dawuh inni faradtu alaika wa ala umatika khamsina sholatan. Anak-anak, halo. Allah dawuh kepada Kanjeng Nabi bahwa pada waktu dawuh pertama Kanjeng Nabi dan umatnya diwajibkan sholat sehari semalam 50 kali. Berapa anak-anak? Nah, diperintah sholat 50 kali. Apa itu langsung diterima? Tidak. Kebijakan Rasulullah. Kebijakan Rasulullah minta keringanan yang pada akhirnya 5 kali sehari semalam. Itu tumrap sedulur kita sing muslim. Anak-anak, halo. Dari kelas 4 ke bawah. Kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1 bisa jawab. Nanti ada hadiahnya. Pertanyaannya,
Orang Islam diperintahkan sholat sehari semalam berapa kali? Dari kelas 4 ke bawah. Itu di pojok Pak Guru mosok kelas 4. Ayo, itu kelas berapa nak? Sini. 5 kali Pak. Sini. Kalah bisik kamu. Tadi kenapa nggak tunjuk jari sayang? Oh ya, sini. Nah, terus senang ya Bu ya. Namanya siapa sayang? Naura. Terus Naura siapa? Naura Anggrek ini. Ibu ada nggak ini? Yang mana sayang? Oh, cantik juga sama kayak ibu ya. Nah, pertanyaannya, orang Islam diwajibkan sholat sehari semalam berapa kali sayang? 5 kali. 5 kali itu dari apa saja? Iya. Diurutkan dari subuh. Tuh. Betul. 100 ya Bu? Hadiahnya berapa sayang? Cukup? Cukup Pak Bu. Orang provokasi sampai. Cukup belum? Tambah enggak sayang? Oh enggak. Ya Allah. Anak Pak Solikai kaya ngono. Ngerti mana aku gaji. Ya udah, makasih ya. Menjadi anak Solikai ya sayang. Nah, wes iki mawon Bu, kanggo anak-anak Bu. Anak dari kelas 4 sampai kelas 6. Siap. Sholat menurut orang Islam dianggapnya sebagai tiang agama. Siapa yang tahu hadisnya? As-sholatu imaduddin titik. Siapa yang tahu tunjuk jari 30.000. Oh, mula sok ngundang Pak Benyamin nih. Siapa yang bisa? Sudah saya kasih bocoran. Sholat adalah tiang agama. Awal bahasa hadisnya as-sholatu imaduddin. Siapa yang tahu? Sayang? Kelas 4 sampai kelas 6 ada? Wes, kalau nggak tahu coba cari dalil tentang sholat. Ayo, contohnya as-sholatu ra'sul ibadah, atau amal yang diterima paling awal besok di hari kiamat adalah sholat contohnya. Siapa yang tahu dalilnya? Siapa yang tahu hadisnya? Awaluma yuhasabu bihi abdu yaumal kiamati as-sholat misalnya. Gak ada? Gagal ditku 30.000 selamat. Alhamdulillah. Ayo kelas 1 dan kelas 2. Wes, kelas 1, kelas 2. Siapa yang bisa doa mau makan? Kelas berapa sayang? Sini. Iki pice apa dompet? Kalau pice dipakai sayang ya. Oh balik. Doa mau makan. Namanya siapa dulu? Nauki. Oh ya. Doanya gimana sayang? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Terus? Oh amin. Tepuk tangan betul. Minta berapa sapunya? 5.000 ya Allah. Kita ada 10.000 sayang. Nah, ayo yang Kristen anak-anakku yang beragama Kristen ada? Mana? Ada doa untuk makan enggak? Ada? Kesini sayang. Tepuk tangan mana? Kesini sayang. Ayo aku kepingin juga. Tidak ada seperti tadi menurut agamamu gitu loh sayang. Ya. Menurut agamamu, tidak dengan cara Islam. Enggak, saya tidak memaksa kok. Doamu gimana? Cara kamu berdoa untuk mau makan gimana sayang? Ayo cepat. Enggak apa-apa. Tidak harus sama dengan itu tadi, tidak kok. Ayo. Sini, saya mau dengar. Ini biar mentalnya terdidik ya Bu. Biar mentalnya terdidik ya Bu. Ya sini sayang. Namanya siapa sayang? Salsa. Coba menurut kamu doa mau makan bagaimana sayang?
Oh ya, sudah ya Bu. Saya nggak tahu tapi anggap aja itu benar. Oke? Nah, oke, saya kasih hadiah sayang. Berapa? Ini pintar menang. 20.000. Makasih sama-sama sayang. Wes Bu. Aku sukses nanti boleh kok hadiah terus. Masih ada lagi? Masih ada, saya tanyakan. Siapa dari kelas 3? Mana kelas 3? Tunjuk jari. Siapa yang bisa melafalkan niat sholat? Ke sini. Tunjuk dari mana? Kelas 3. Mana kelas 3? Kelas 3. Niatnya sholat. Oh ini lagi. Ini tadi sudah belum? Belum sama sayang. Bagas. Terus muga-muga Bagas waras selamat. Aku balak bilang ini agar segini cepat dulu nih. Allahumma. Aku kepengen dengarkan kamu niat sholat subuh jadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardu subuhi rakaataini mustaqbilal qiblati ada amma. Betul ya Bu? Bagas minta berapa? Cukup? Ini bukunya ora usah. Bukunya ditambahin nih 20.000. Mula mang undang kula Bu. Sampai kamu undang kula. Ya subuh. Sekarang kelas 3 lagi. Kelas 3 lagi siap-siap. Kelas? Ya kelas 6. Oke kelas 6. Pertanyaannya agak banyak karena kelas 6. 1. Sholat duhur berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Maghrib berapa rakaat? Isya berapa rakaat? Subuh berapa rakaat? Terus nanti sak niate. Ayo tunjuk jari. Ayo, yang boleh tanya. Ayo, tunjuk jari yang bisa. Ayo, ini pendidikan agama loh sayang. Ayo, berdiri. Isya berapa rakaat? Duhur berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Maghrib berapa rakaat? Isya berapa rakaat? Subuh berapa rakaat? Nanti saya tambah niatnya mungkin 1-2 sholat saja. Ayo tunjuk kali. Ayo kelas 6. Ya oke. Ini tadi belum kan Dok? Namanya siapa sayang? Siapa? Felisa. Ibu ada ini? Oh enggak. Bapak ada. Enggak. Yang saya tanyakan berapa rakaat sholat duhur? Yuk. Asar. 4 atau 3? Marem. Maghrib 3, Isya 4, subuh 2. Coba niat sholat Isya jadi makmum. Gak boleh salah. Usolli fardal Isya'i kok rokaatani. Nah, rokaatani itu 2 rakaat. Padahal sholat Isya berapa rakaat sayang? 4 berarti arba'ah. Ya. Yo coben Bu, wis gak bener cae kebrobyo so. Wis sakit to. Nah, kurangnya pengen kabeh saya. Ya mudah-mudahan salah gitu ya. Wis pada intinya juga memberikan keteladanan kepada Bujana Sedoyo. Kalau anak-anak kita hafal, tahu bagi saudara-saudara yang muslim, ayo sholat sebagai tiang agama kita lakukan. Karena apa? Selama sebagai muslim itu mendirikan sholat sama halnya mendirikan agamanya, tapi kalau meninggalkan sholat sama halnya menjatuhkan agamanya, meruntuhkan agamanya. Terus bagi saudara-saudaraku yang non muslim, ya kita saling mendoakan yang penting kita tetap hidup dan baik, tidak boleh menjelek-jelekan, tidak boleh melemahkan, tapi kita harus rukun karena keyakinan itu hak masing-masing. Setuju? Kalau kita lihat teman-teman, waktu sudah siang. Mudah-mudahan penuh dengan harapan ada kemanfaatan dan semua kesalahan dari dalam saya menyampaikan dari awal sampai akhir. Mungkin menemukan kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya sama-sama berdoa terlebih dulu kepada kita tujukan kepada Pak Agus Daryanto, Pak Guru di
SD Noborjo 2 ini baru sakit, dan tadi ada anak yang juga sakit ya Bu Guru ya. Iya Bu ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari sama-sama berdoa untuk saudara-saudaraku yang muslim, saya mohon berkah aminnya, dan untuk saudara-saudaraku yang non muslim untuk menyesuaikan dengan permohonan penjenengan kiambak penuh dengan harapan mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan di SD kita ini, di SD Negeri Noborjo 2 nanti betul-betul melahirkan generasi-generasi yang istimewa, generasi-generasi yang bermanfaat bagi nusa dan bangsanya juga agama. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sifati rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummatina wa lil muslimin wa lil muallimina wa lil jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya mujibas sa'ilin, innaka qulta ud'uni astajib lakum wa innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma maruna wa saqi asadana wa nawwir qulubana wa wasi' aryaqana wa qdi hawaijana wa ilal khairi qaribna wa anisani